Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini hari apa nih ya? Hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021. Kita kembali meninggalkan kota Ternate. Kita akan menuju ke Sanana dan ke Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Dan seperti pada minggu lalu, pada video sebelumnya, kapal ini tepat keluar pada saat sayap-sayap terdengar azan di masjid-masjid di kota Ternate di sore hari ini. Azan sholat maghrib ya. Ya teman-teman semuanya, kita saat ini meninggalkan Pelabuhan Ahmadiyani Ternate. Kita akan menuju ke Bobong lagi. Ini perjalanan kedua. Sebenarnya ini tidak direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba setelah kita pulang dari Bobong minggu lalu, kita dapat tugas lagi, diperintahkan kembali ke Bobong untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan bersama para mahasiswa universitas terbuka di Bobong. Jadi saya akan bikin video lagi untuk perjalanan ini. Kali ini saya bikin video agak berbeda sedikit. Saya akan merekam perjalanan ini, kemudian nanti video perjalanan sampai ke Bobong saya akan bikin hanya dalam satu video saja, biar teman-teman bisa dapat juga gambarannya bagaimana perjalanan kapal ini. Jam 18.26 waktu Indonesia Timur, bertepatan dengan pelaksanaan sholat maghrib di kota Ternate. Dan ini sudah mulai kelihatan gelap ya, matahari sudah tidak terlihat sama sekali. Ini arah selatan kota Ternate. Di sini ada kelurahan Pitu, Gambesi. Kemudian yang paling ujung ini ada Sasa Jambula. Kita sudah mulai meninggalkan perairan di antara Pulau Ternate dan Tidore. Ini adalah arah perjalanan kita menuju ke Sanana. Oh, di sini anginnya kuat sekali. Ini para penumpang yang lagi nongkrong atau duduk-duduk di deck 3 ya, di bangku-bangku di deck 3. Ya, halo teman-teman semuanya, kita masih dalam perjalanan menuju Sanana dari Ternate. Saat ini sudah malam gelap, Ternate sama sekali sudah tidak kelihatan. Dan jam tangan saya, kita sudah di pukul 20 malam. Dan kita akan beristirahat. Besok insya Allah matahari terbit kita akan perlihatkan lagi bagaimana situasi di atas kapal sampai nanti kita tiba di pelabuhan pertama kita adalah Pelabuhan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula. Setengah 5 subuh. Sebentar lagi kita akan sholat subuh di kapal. Di kapal suhu udaranya sangat dingin ya. Jadi kita selain menggunakan jaket juga menggunakan kaos kaki. Persiapan sholat subuh di kapal ini. Ini adalah tempat wudhu. Sekarang kita menuju ke musola. Nah, ini musolanya di sini. Ini jamaah sudah melaksanakan sholat subuh, kita langsung bergabung dengan mereka. Selesai sholat subuh dan suasana di sini masih sangat gelap. Ini laut di belakang saya nih, tapi karena masih gelap jadi tidak kelihatan apapun. Nah, ini suasana kafe di subuh ini. Setelah waktu sholat subuh ada pemutaran film di kafe ini. Kita sudah di jam 6.30 pagi dan masih dalam perjalanan
Ternate menuju ke Pelabuhan Sanana. Dan di sini sudah banyak orang di sini. Kita masih berada di kafe dan orang-orang masih menonton televisi. Dan sudah mulai terlihat beberapa pulau yang akan menuju ke Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau kita berlayar menggunakan perahu, kapal, dan menyusuri gugus-gugus pulau yang ada di wilayah timur Indonesia, kita akan melihat pemandangan-pemandangan eksotik ya, seperti ini. Dan di pagi ini ada perahu nelayan longboat yang juga sudah melaut melewati kawasan ini. Pagi sekali ya datang ke sini. Kita di pagi hari, kapal bersandar di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kita akan berada di pelabuhan ini selama beberapa jam. Mungkin nanti kita akan lanjut ke pelabuhan berikut di sekitar pukul 12 atau jam 1. Dan ini adalah suasana di Pelabuhan Sula atau Kabupaten Kepulauan Sula di pagi hari ini. Jadi nanti di pelabuhan ini kita akan turun sejenak untuk cari makan siang dulu. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat suasana di Pelabuhan Sula ini, di Kota Sanana ini, silahkan. Ini view yang bisa kita perlihatkan saat ini ya. Dan kapal ini baru mau sandar ke pelabuhan. Di depan kita juga ada beberapa kapal atau perahu layar yang baru saja atau yang sudah bersandar di sini dan sementara dalam proses bongkar muatannya. Ya, kita berada di Pelabuhan Sanana dan kita mungkin akan sedikit keliling di kota ini. Pelabuhan kapal Sanana. Ya, seperti halnya di Ternate, di kota-kota lain di Maluku Utara, seperti juga di Sanana ini, transportasinya adalah ojek. Kita melewati, ini adalah kediaman Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, kompleknya ini. Kita berada di tempat fotokopi di Mangon. Kita dalam perjalanan dari Hotel Grand Sula kembali ke pelabuhan karena tinggal beberapa menit lagi, kurang dari 10 menit kapal akan segera berangkat menuju Bobong. Dan tukang ojeknya kita minta larinya agak cepet ya. Dulu di taman ini tidak terlihat bunga, sekarang udah bunga-bunganya udah banyak ya di tengah jalan ini. Tapi terus terang melihat jalanan ini kelihatannya agak sempit ya. Wow, bunga-bunganya mantap ya. Siaran terus sampai masuk. Langsung masuk sih. Iya, masuk kau siaran terus. Iya. Menuju Ahmad Yani, Pelabuhan Wan Sosa. Pelabuhan Wan Sosa. Atau balik baru kita kasih tahu ya. Barang ada siaran langsung nih. Astaga. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Kita sampai di pelabuhan. Jadi dalam perjalanan balik ke pelabuhan tadi, sopirnya ngebut, ojeknya dia ngebut karena khawatirnya kita terlambat. Tapi sekarang kita sudah tiba di pelabuhan, kembali tiba di Pelabuhan Sanana. Yang ikan yang mana, Bu? Ikan yang darah, yang ayam yang laut. Ikan berapa, Bu? 15. Oh, ini? 3 saja.
belanja sama ibu-ibu. Bali sudah nasi ikan. Yang ikan saja. Ikan berapa nak? Satu saja. Ikan saja? Iya, terima kasih banyak. Kita baru selesai belanja tadi. Beli bekal makan siang. Nasi bungkus sama emak-emak kita di sini. Sekarang kita sudah di atas kapal untuk siap melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya. Menuju ke Bobong. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang tiba di pelabuhan Pas IPA. Setelah tadi kita keluar dari Sanana sekitar jam 12.15 ya. Sekarang pukul 16:15 waktu Indonesia Timur. Pas IPA. Kalau pelabuhan ini sebenarnya saya sudah mengupload videonya di video sebelumnya. Jadi nanti silahkan cek saja di video sebelumnya tentang pelabuhan Pas IPA. Ini adalah pelabuhan apung pertama perjalanan kita yang kita temui. Perjalanan kita dari Sanana ke Taliabu. Kalau pelabuhan ini memang pelabuhan apung, jadi semua penumpang yang naik maupun turun harus menggunakan longboat seperti ini. Dan ini adalah kampung. Di sini ada jembatan kecil tapi tidak layak untuk kapal sandar. Dan di sebelah sana juga ada pelabuhannya di situ sebenarnya. Tapi kapal tidak bisa sandar. Para penumpang naik turun menggunakan pintu dek 1 kanan bagian belakang. Jadi perjalanan kita dari Ternate itu kemarin kita keluar jam 6.30 lebih ya, atau 18.30 lebih di sore hari. Kemudian kita tiba tadi pagi di Ternate, di pelabuhan pertama kita itu di Sanana itu jam 9 lebih. Kemudian kita keluar jam 12 lebih. Dan sekarang kita tiba di sini di pelabuhan kedua ya, setelah Sanana, kemudian Pas IPA. Itu pukul 16:15 waktu Indonesia Timur. Ya, sudah semuanya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hidup di pesisir pantai ini dan sudah terbiasa dengan turun atau naik di kapal ke longboat ini. Sekarang saya berada di pintu naik turunnya para penumpang tadi di pelabuhan apung Wai IPA ini. Pintu inilah para penumpang tadi naik dan turun dari kapal. Di pintu ini masih ada yang melakukan bongkar muat. Para penumpang yang masih ada yang turun. Tuh di depan tuh lagi pegangan. Itu kru longboatnya ya, yang baju kuning, dia pegangan. Terus beliau yang ini yang pegang mesin. Dan 2 orang itu adalah penumpang, dibantu penumpang lain menurunkan barang-barang. Ya, seperti inilah aktivitas bongkar muat yang bisa kita lihat di pelabuhan apung ini dan beberapa pelabuhan apung lainnya selama perjalanan kita pulang pergi Ternate Bobong. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar Indonesia? Apa kabar dunia? Kita berada di Pas IPA, satu kampung kecil di Kabupaten Kepulauan Sula di sana. Aktivitas warga yang turun naik menggunakan longboat di sini. Dan terima kasih Pas IPA telah menyuguhkan tontonan yang menarik untuk kita semua yang ada di kapal. Selamat jalan untuk semua penumpang yang telah turun dan selamat menikmati
untuk semua penumpang yang masih berada di sini. Kita sudah meninggalkan pelabuhan Pas Ipa dan sekarang menuju pelabuhan berikutnya. Kita sekarang berada di kawasan sebenarnya ini Capalulu, Selat Capalulu. Tapi selat ini sudah kita lewati sekitar beberapa meter. Dari tadi saya tidak sempat mengambil gambar di sini. Tapi saya coba tanya di mereka-mereka yang berdiri ini tentang Selat Capalulu. Tadi kondisinya mereka menyampaikan bahwa arusnya tidak kencang. Jadi kondisinya normal saja karena memang lautnya juga tenang ya. Kalau teman-teman yang dari timur pasti tahu ya, bahwa di pesisir pantai yang kita temui di setiap pulau kebanyakan adalah pohon-pohon kelapa. Seperti ini. Sepanjang ini adalah pohon kelapa yang umurnya itu sudah ratusan tahun. Jadi nenek moyang kita itu dulu memang aktivitasnya mungkin sebagian adalah itu, menanam pohon kelapa. Dan kenapa kebanyakan kelapa itu justru di daerah-daerah seperti itu ada di pesisir pantai? Karena memang cara untuk menjangkau tempat-tempat ini lebih sederhana, itu memang menggunakan perahu. Karena di hutan sana itu dulu tidak ada jalan, sekarang saja belum ada jalan. Jadi dengan perahu itu dia mampu menjangkau daerah-daerah yang agak jauh dari pemukiman. Makanya kalau dia berkebun, tanaman umur panjang yang bisa ditanam adalah pohon-pohon kelapa seperti ini. Makanya kita tidak kaget ya, pohon-pohon kelapa itu tumbuh begitu banyak, berjajar rapi dan sangat tinggi di pesisir pantai. Belum lagi buah kelapa yang hanyut kemudian dia tumbuh sendiri di situ. Nama kampung ini adalah Pelita, Kampung Pelita. Halo semuanya, kita tiba di pelabuhan Fala Bisahaya. Ya, pukul 18:13 kita tiba di Fala Bisahaya. Seperti biasa, kapal tiba di sini menjelang maghrib dan nanti kita akan maghrib di sini. Nanti akan jelang isya, kapal akan kembali meninggalkan pelabuhan Fala Bisahaya. Dan saya juga sudah mengupload video di sini Fala Bisahaya di video sebelumnya. Jadi silahkan dicari-cari, mungkin ketemu di konten saya. Fala ini termasuk pelabuhan yang cukup besar ya. Bahkan lebih besar dari pelabuhan Bobong yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Pulau Triabu. Dan besarnya ini juga bahkan lebih besar dari pelabuhan Sanana yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula. Dan kotanya juga terlihat besar karena daerah ini dulunya adalah daerah pelabuhan yang menjadi pusat pelabuhan perusahaan-perusahaan kayu yang pernah bergerak di sini, seperti misalnya Giant Group ya. Kapal segera sandar di pelabuhan ini. Sudah ada mobil tangki bahan bakar. Hey, apakah Anda kenal tulisan yang ada di sini? Barito Pacific Timber Group, sebuah perusahaan besar yang pernah beroperasi di sini dan usahanya di sini bangkrut pada 1998 karena terjadi insiden ya, kerusuhan dan lain sebagainya, sehingga perusahaan ini berhenti beroperasi. Kita tidak tahu apakah nanti kembali beroperasi atau tidak, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dan itu adalah aset yang digunakan sampai sekarang oleh daerah ini, aset yang ditinggalkan oleh Barito. Jadi sekarang saatnya kita turun ke pelabuhan karena kebetulan di sini ada pengurus Universitas Terbuka. Halo, pengurus Universitas Terbuka Pak Muhammad Tang. Beliau ada di sini dan sudah menjemput kita. Kita akan jalan-jalan ke rumahnya. Oke, kita turun. Ya, selamat datang di Fala Bisahaya. Kita sudah keluar dari area pelabuhan, sedang menuju ke kendaraan mobil.
yang akan menjemput kita. Kita sekarang sudah di kendaraan jemputan pengurus Universitas Terbuka di Fala Bisaya, Pak Muhammad Tang. Nah, ini beliau nih. Beliau yang punya kendaraan ini yang menjemput kita di pelabuhan. Dan kita tiba di rumah Pak Muhammad Tang, pengurus UT di Fala Bisaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang lagi azan salat maghrib. Ya, Fala Bisaya mati lampu lepas maghrib. Dan agak gelap di sini. Jadi kita dapat pencahayaan lampu dari auto trek, truk ya, auto trek. Kita sudah kembali ke pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya. Karena sebentar lagi kapal sudah akan berangkat. Kita sudah kembali ke pelabuhan. Kapal masih di sini. Dan sesaat lagi kita akan berangkat menuju ke pelabuhan Jorjoga. Bismillah. Hampir semua pelabuhan yang kita singgahi dalam perjalanan ini, kita akan ketemu para pedagang kaki lima ya, atau pedagang asongan yang melakukan aktivitas jual beli di atas kapal. Dan di pelabuhan Fala Bisaya ini, para pedagang juga melakukan aktivitas jual beli sampai kapal akan berangkat. Ya, dan kita juga sudah beli bekal ikan bakar ya dan nasi di sini untuk bekal perjalanan ke pelabuhan selanjutnya. Sudah pukul 20 malam atau jam 8 malam, dan di belakang saya itu adalah pelabuhan Fala Bisaya. Kita sudah pergi meninggalkan pelabuhan ini menuju ke pelabuhan Jorjoga. Dan sampai jumpa di pelabuhan Jorjoga. Ini adalah air guraka. Jadi campuran jahe, kenari, dan gula aren. Minuman ini dijual oleh ibu-ibu tadi di pelabuhan Sanana. Jadi saya beli, dan ini bagus untuk menghangatkan perut, menghangatkan badan, menambah stamina selama perjalanan. Air guraka khas di Ternate, di Sanana, dan di beberapa tempat di wilayah Maluku Utara. Ini sudah pukul 20 lewat 45 menit. Waktunya untuk istirahat. Pukul 23 lewat 42 menit. Kita akan segera tiba di pelabuhan Jorjoga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengah malam ya. Kita sudah akan merapat di pelabuhan Jorjoga. Ini pelabuhannya, kapal akan segera sandar di pelabuhan ini. Jadi ini adalah pelabuhan Jorjoga. Kapal akan segera merapat dan kita akan berlabuh di sini, bermalam di sini. Kita coba turun ke pelabuhan. Iya. Nah, ini ada jualan. Jagung manis lari. Oh, jagung manis. Ada ikan juga. Oke.
Nah, ini kondisinya. Dan ini kapal yang kita tumpangi, Al Sudais. Al Sudais 21. Kalau kita berjalan terus ke sana, wow, di sini ada pipa-pipa. Begitu banyak. Rame ya. Padahal tengah malam, sudah mau pukul 24 malam. Ini kantor UPP kelas 3 Sanana, Wilker Jorjoga. Kantor perhubungan ya. Kemudian sebelahnya warung. Dibuka ini, ada penjaganya. Warung-warung ini dibuka. Nah, ini ada ikan bakar. Mari ikan. Ini baru ada bagale kung Ikan bakar. ada bagale kung bos. Bubara ini berapa satu? Yang besar ini 25. Wow. Bubara besar harga 25. Hanya ada di desa Jorjoga. Sini ada 25.000 rupiah ya, per ekor ikan bakar di sini. Ini bapak yang bakar ikan. Semua 25 pak per ekor atau harga beda-beda pak atau sama nih pak? Beda. Ini soalnya ada belum? Ada orang belum? Yang ini belum. Oh, yang kita set ini teh. Kalau yang sebelah itu berapa pak? Yang ini kayaknya boleh jalan. Berapa ini? Ayo kita cek di sini lagi. Wow. Ini orang sudah pesan semua ibu? Oh iya, ini sudah di situ apa? Wow. Ini sudah dipesan orang. Sebenarnya kalau mau dilihat selama perjalanan kita, ikan-ikan segar itu di sini. Harganya yang paling murah juga memang di sini. Yang mana? Ikan-ikan ini. 20. Ada juga kalau yang kecil begini 15. Oh ya, siap. Nah, yang 2 ekor ini yang kita beli ya. Harganya yang besar katanya 20, yang kecil 15. Sebenarnya harga ikan ini juga sudah agak murah sepanjang perjalanan kita dari Ternate sampai ke sini. Kan di pelabuhan lain itu harganya udah segini, udah 25 ya, atau 20. Jadi di warung ini memang tersedia ikan bakar. Ini tupat, ini sambal dan piring. Kemudian di sana meja duduk sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada piringnya juga. Jadi yang beli ikan bisa langsung masuk ke dalam dan makan di sana. Wow, luar biasa, ini kan paling segar nih. Dan masih banyak yang tersedia di sini. Ini masih ada, ini masih ada. Kemudian juga di box ini masih ada. Sayang sekali sudah ditutup, tadi dibuka, isinya juga banyak di sini. Di sana posisi kapal yang kita tumpangi. Dan ini adalah orang-orang yang sementara berada di sini. Sebagian adalah para penjual ikan dan pemilik kios ini. Dan di sini kebanyakan adalah para penumpang kapal yang turun dari kapal untuk belanja atau beli ikan bakar. Dan terus ke sana adalah perkampungan warga. Di sana juga perkampungan warga. Halo, sudah lewat tengah malam, lewat pukul 24 malam. Kita masih berada di Pelabuhan Jorjoga, masih menunggu giliran ikan kita dibakar.
ikan yang kita pesan di warung ikan bakar ini masih padat. Ya, jadi belum dibakar. Yang punya kita belum dibakar. Itu masih pesanannya orang lain. Dan lihatlah di sini banyak sekali peminat ikan bakar. Orang-orang yang turun dari kapal masih mengerumuni tempat ini. Luar biasa. Nah, ini nih pesanan kita nih, 2 ekor sudah selesai. Ini adalah cara menyuguhkan pesanannya orang. Ada tupat, sambal. Nah, ini tupat dibikin per 4 biji di piring. Nah, seperti itu. Terus disusun dengan sambalnya di atasnya. Kemudian dikasih ke pelanggan. Oh, di sini rupanya tempat makan. Nah, ini pesanan kita yang sudah dibungkus. Jadi nanti makanya sama sambal dan suami. 3.001. Halo semuanya, kalau Anda naik kapal ke Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Anda singgah di Pelabuhan Jorjoga seperti kita ini, maka hal yang paling penting adalah bangun ya. Karena kapal ini berlabuh pada malam hari, bangun, dan di sini ada yang spesial yaitu ikan bakar. Halo Bapak. Jalan deh. Ya. Ya, bangun dan pesan ikan bakar. Karena ikan bakar di sini harganya segar, harganya murah, ikannya masih segar. Dan saya dapat 2 ekor. Nah, ini belanjaan kita. Jadi kita beli ikan bakar, kemudian dikasih sambal, lalu ada juga suami. Tapi ada yang belinya sama tupat. Tergantung ya selera orang. Terus di sini juga ada pisang. Jadi pokoknya beli semua di sini dan bawa ke kapal atau nikmati saja ini di atas jembatan sini. Atau silahkan nikmati langsung di rumah makan ya. Rumah makan yang sudah tadi disediakan. Jadi itu, kalau tidak melakukan itu, sayang sekali Anda melewatkan kesempatan bagus di Pelabuhan Jorjoga. Oke, terima kasih ya. Ya, selesai belanja ikan dan makan di tengah malam ini. Kita istirahat dulu sejenak sampai subuh. Nanti subuh kita akan bangun dan kapal akan melanjutkan perjalanan di pelabuhan berikutnya. Menjelang pukul 6 pagi, kapal perlahan mundur dari Pelabuhan Jorjoga. Kita akan meninggalkan pelabuhan ini sekarang juga untuk menuju ke pelabuhan selanjutnya. Dan siang ini sebelum pelaksanaan sholat Jumat, insya Allah nanti kita sudah akan tiba di Pelabuhan Talo di Bobong. Itu adalah pelabuhan terakhir perjalanan kita dari Ternate menuju Bobong. Terima kasih Jorjoga. Terima kasih warga masyarakat di pelabuhan ini karena sudah menyuguhkan pilihan ikan bakar yang sangat segar semalam kita nikmati. Dan terima kasih pula karena semalam kita sudah menginap di pelabuhan ini meskipun kita di atas kapal. Terima kasih. Dan pagi ini memang terdengar sayup-sayup pengajian Al-Quran
di kampung ini, Pelabuhan Jorjoga. Kita akan ke tempat wudhu untuk wudhu dulu karena sudah waktunya sholat subuh di atas kapal. Kita menuju musola. Jika ada sendal di luar ini, berarti di musola masih ada jemaah yang melaksanakan sholat. Jadi kita harus antri menunggu di luar. Ya, di pagi hari kita barusan tadi meninggalkan Pelabuhan Jorjoga. Dan sebentar lagi kita akan melihat matahari terbit dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pelabuhan Gela. Ini adalah pelabuhan terapung kedua perjalanan kita menuju ke Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Dan pagi ini sangat cerah. Kita melihat matahari terbit di sini di Pelabuhan Gela. Pelabuhan ini disebut Pelabuhan Gela kemungkinan besar karena nama kampung ini adalah Kampung Gela. Kita sekarang sudah meninggalkan Pelabuhan Gela. Jadi kita akan menuju lagi pelabuhan berikutnya. Hari masih cerah pagi. Aktivitas di kapal juga lancar-lancar saja. Hari Jumat yang berkah insyaallah ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam 7.48 pagi ini di hari Jumat yang cerah. Kita tiba di Pelabuhan Tikong. Nanti kita akan turun juga di pelabuhan ini karena seperti biasa di pelabuhan ini kita bisa beli bekal untuk makan atau sarapan pagi. Kita bisa cari makanan di sini. Jadi ini adalah penampakan Pelabuhan Tikong di pagi hari ini. Banyak juga warga yang berada di pelabuhan ini. Ini adalah aktivitas warga yang akan turun dan naik di Pelabuhan Tikong. Ya, ini adalah aktivitas pagi warga yang ada di pelabuhan ini. Kita ikut turun ke pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini kita sudah berada di Pelabuhan Tikong. Satu lagi pelabuhan berikutnya yaitu Pelabuhan Lede, maka kita akan tiba di pelabuhan terakhir Talo di Bobong. Selamat datang di Tikong. Itu nama nasi apa, Bu? Nasi apa nama? Nasi bambu, nasi jahat. Oh, nasi jahat, iya. Soalnya kita don ternatin nasi jahat, Bu. Di sini sama. Nasi 5.000. 5.000 satu. Yang campur, Bu, beli 2 sih. Nah, ini nih teman-teman kita dari Universitas Terbuka Ternate lagi di atas kapal. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah meninggalkan Pelabuhan Tikong dan sekarang kita akan segera sandar ke Pelabuhan Lede.
Nah, di depan itu adalah Pelabuhan Lede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di Lede. Ini adalah pelabuhan terakhir kita dalam perjalanan ke Bobong. Karena setelah ini kita akan finali di Pelabuhan Talo. Kita akan turun di Pelabuhan Talo di Bobong. Seperti biasa Pelabuhan Lede ini pasir putih yang bagus. Nanti teman-teman bisa kunjungi di channel saya, karena di video sebelumnya sudah saya kirim yang mengenai cerita tentang Pelabuhan Lede ini. Antrian menunggu naik ke kapal, dan kapal juga masih pelan-pelan sandar di pantai pasir ini. Pelabuhannya hanya segitu ya. Lede pasir yang bersih putih, tapi lihat airnya itu, kayaknya siapapun tidak ingin mandi di sini karena arusnya kencang sekali. Jadi berbahaya ya kalau ada yang coba-coba menyelam atau mandi di sini. Dan Pelabuhan Lede sudah jauh kita tinggalkan di pagi hari ini. Kita akan menuju ke pelabuhan terakhir kita di Talo. Perjalanan masih sekitar hampir sejaman lebih lagi untuk finish di Talo di Bobong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pelabuhan terakhir kita di Talo, Kabupaten Pulau Taliabu. Kita akan segera menuju ke kota Bobong. Dan ini adalah akhir perjalanan kita berlayar selama 3 hari 2 malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di pelabuhan terakhir kita, yaitu di Talo Bobong. Dan ini adalah perjalanan terakhir kita selama 3 hari 2 malam dari Ternate sampai ke Bobong. Sekarang kita menuju ke Bentor yang akan mengantarkan kita ke penginapan. Barang-barang kita yang karung-karung putih itu isinya buku, bahan ajar untuk mahasiswa Universitas Terbuka di Bobong. Oke, saat ini kita sudah di Bentor. Kita sudah di Bentor untuk perjalanan menuju ke penginapan. Dan teman-teman kita ada Pak Amin, Pak Helmi, ada juga Ibu Ira. Kayaknya tidak bisa satu Bentor ya, jadi masing-masing naik Bentor menuju ke penginapan. Suasana di Pelabuhan Talo hari ini, hari Jumat, kita lagi menunggu beberapa jam lagi ke depan akan masuk ke waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kita sudah sampai di pertigaan keluar dari pelabuhan. Ya, ini adalah jalan menuju ke kota Bobong. Jadi untung saja ini cuacanya cerah, jadi kita tidak ada kendala ya dalam perjalanan menuju ke kota Bobong. 2 minggu lalu saya tiba juga di kota Bobong ini, dan di pelabuhan itu kita sempat diambil data ya. Mungkin itu terkait dengan prokes di masa pandemi COVID yang sebenarnya sudah kita mudah-mudahan segera kita lewati. Tapi di minggu ini waktu kita turun tidak ada pemeriksaan sama sekali, jadi kita dari kapal langsung naik Bentor dan menuju ke kota Bobong. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Jalanan ada yang berlubang ya.
Kalau di jalan ini nih banyak bentor yang kesulitan untuk nanjak ya. Naik ke atas kita pernah juga susah sekali nanjak ke atas ini karena jalannya berpasir. Sama waktu itu memang hujan. Jalanan ini memang unik ya. Untuk melewati jalan ini tidak ada bentor yang lari lurus, dia harus berputar dulu kiri kanan mediklik seperti itu, mencari celah untuk bisa melewati jalanan ini. Wow. Yang aman melewati jalan ini sebenarnya mobil ya, karena penumpang sama sopir nyaman. Tapi kalau motor hati-hati juga ya, kena licin. Kalau bentor kadang kalau muatannya terlalu banyak, dia akan agak sulit sedikit melewati jalan ini. Wow. Kalau seumpama kita sebagai warga di Taliabu, apa pesan kita kepada pemerintah daerah terkait jalan ini? Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita mendorong, ayo Pak, Pak Bupati, ayo Pak, sama jajaran dipercepat Pak pembangunan jalan dari Bobong ke Talo pelabuhan tuh Pak, biar cepat diselesaikan Pak, di hot mix Pak, biar jalannya licin, mulus, karena sekarang lagi rame ini Pak, gitu. Ya karena memang sekarang rame lalu lintas kendaraan yang pulang pergi dari Talo ke Bobong, karena memang di sana pelabuhan lautnya, satu-satunya akses masuk ke kota Bobong ini. Ya, selamat datang di kota Bobong. Kita sudah tiba di kota ini, di ujung kota ya. Dan ini arah ini, itu adalah arah yang masuk ke pusat kotanya. Nah, ini adalah wajah pasar tradisional di kota Bobong. Ya, selamat siang semuanya. Pukul 12:18 kita sekarang sudah berada di kota Bobong, sedang menuju ke penginapan, dan penginapannya ada di sini. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah tiba di penginapan, dan kita akan perlihatkan kamar yang kita tumpangi di penginapan ini di Bobong. Dan kayaknya memang ini adalah akhir perjalanan kita di kesempatan kali ini. Ini adalah kamar yang kita nginep. Ya, seperti ini penampakannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selama perjalanan kita dari Ternate sampai ke Bobong selama 3 hari 2 malam, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.